Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elka Bianin dari kelas Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 2A, NIM 04031967. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi interpersonal. Dari mata kuliah Komunikasi Penyuluhan, dan dosen pengampunya adalah Bapak Andi Warnain, SST, MIKOM. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang biasanya tidak diatur secara formal. Dalam komunikasi interpersonal, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Misalnya, masing-masing pihak akan membicarakan latar belakang dan pengalaman masing-masing dalam percakapan tersebut. Komunikasi interpersonal menurut para ahli. Menurut De Vito, komunikasi interpersonal sebagai proses pengiriman dan penerimaan pesan di antara dua orang atau lebih, formal maupun informal. Komunikasi interpersonal dimengerti sebagai umpan balik yang saling berkaitan satu sama lain, dengan tujuan untuk membantu seseorang meningkatkan efektivitas pribadi dan efektivitas antara pribadi. Komunikasi interpersonal mengharuskan perilaku untuk bertatap muka antara dua orang atau lebih dengan membawakan pesan verbal maupun nonverbal sehingga masing-masing bisa memahami satu sama lain dan berinteraksi secara efektif. Menurut Rogers, bahwa semakin baik komunikasi interpersonal, maka semakin terbuka seseorang mengungkapkan dirinya dan semakin positif pula persepsi terhadap orang lain melebihi persepsi dirinya. Menurut Tubbs and Moss, komunikasi interpersonal sebagai sebuah proses komunikasi antara komunikan dan komunikator yang ditandai dengan terwujudnya saling pengertian, kesenangan, saling mempengaruhi, hubungan sosial yang baik, juga adanya tindakan nyata sebagai umpan balik. Komunikasi diharapkan dapat mengurangi dampak buruk yang timbul pada kelompok yang berkaitan dengan kejenuhan dalam pekerjaan. Menurut Canghara, mengatakan bahwa komunikasi interpersonal sangat penting untuk meningkatkan hubungan antar individu, menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain, mengendalikan perilaku, memberi motivasi sebagai pernyataan emosi, dan memberikan suatu informasi. Aspek-aspek komunikasi interpersonal. Keterbukaan, artinya tiap pihak bersedia membuka diri atau membagi informasi tentang dirinya yang biasanya dirahasiakan dan juga bersedia mendengarkan pesan dari lawan bicara secara terbuka dan meresponnya dengan jujur. Empati, artinya kemampuan individu untuk memahami lawan jenis berdasarkan sudut pandang lawan bicaranya tersebut. Kemampuan ini membantu individu untuk mengerti apa yang dilalui oleh lawan bicaranya secara emosional. Sikap positif mengacu pada kemampuan individu dalam menggunakan pesan yang positif, memuji hal-hal positif yang dimiliki oleh lawan bicara, mengekspresikan kepuasan dalam berkomunikasi dengannya, tersenyum, menjaga kedekatan posisi tubuh pada saat berbicara, dan lain-lain. Sikap pendukung terdiri atas dukungan yang terucap maupun tidak terucap, seperti senyuman atau anggukan kepala, memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap deskriptif, bukan evaluatif, spontan, bukan strategik, dan profesional, bukan sangat yakin. Komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga, dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk dibagi.
Komunikasi interpersonal dibangun atas 1. Saling terbuka. 2. Saling memahami perasaan. 3. Menunjukkan sikap menikmati berkomunikasi dengan lawan bicara. 4. Menunjukkan sikap memihak lawan bicara saat berkomunikasi. 5. Menganggap lawan bicara adalah orang yang layak diajak berkomunikasi. Ciri-ciri komunikasi interpersonal. Rasa saling percaya. Masing-masing pihak mempunyai mempercayai satu sama lain. Kalau kedua pihak saling percaya, maka tidak ada yang disembunyikan. Pesan bisa disampaikan secara maksimal. Lawan bicara pun bisa mempercayai pesan yang diberikan tanpa perlu merasa curiga. Berempati. Masing-masing pihak bersedia menjaga perasaan satu sama lain. Selain itu, juga memahami perasaan lawan bicaranya. Dukungan. Komunikasi interpersonal yang efektif menampakkan kedua pihak yang saling mendukung satu sama lain. Mendukung di sini terlihat dari kedua pihak yang saling menyetujui pendapat satu sama lain. Aura positif. Komunikasi interpersonal yang efektif lebih terasa nyaman dan positif. Rasa nyaman dan positif ini akan terlihat dari ekspresi wajah kedua pihak yang santai, tersenyum, dan kata-kata yang digunakan terdengar menyenangkan. Kesetaraan. Komunikasi interpersonal yang tidak efektif akan terasa canggung. Komunikasi interpersonal yang efektif akan merasa dihargai dengan lawan bicara, akan didengar, dan akan diminta pendapat, bahkan akan memuji pendapat. Kamu akan dianggap setara dengan lawan bicaranya. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.